Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita pada pertemuan yang ketiga, materi perencanaan pajak PPh pasal 21. Kita akan bahas materi ini di dua pertemuan. Pertemuan ketiga dan pertemuan yang keempat. Khusus untuk pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas sampai dengan PPh perencanaan pajak pihak yang dipotong atau pegawai. Mari kita lihat pembahasannya. Hanya ada 3. Yang pertama itu pendahuluan. Yang kedua perencanaan pajak pihak yang dipotong. Dan ini yang akan kita bahas sampai pertemuan yang ketiga ini. Dan minggu depan itu khusus untuk membahas perencanaan pajak pihak yang memotong. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 ada beberapa, sebenarnya lebih dari 5. Nanti akan bisa dikembangkan dengan peraturan-peraturan, kemudian ada Perdirjen, ada surat edaran, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian saja. Oke, kita lihat yang termasuk ke dalam penerimaan pajak, gitu ya. Di pertemuan pertama kita udah bahas penerimaan negara paling besar dari pajak. Di pertemuan ketiga kita bedah lagi. Dari pajak itu ada 6. Ada di sini PPh 21 gitu, 22, kemudian 25 atau 29, final, salah satunya konstruksi, kemudian PPNDN, semua barang yang termasuk ke dalam PPN sesuai Undang-Undang 42 2009, kemudian ada impor juga terdiri dari 3 ini, ya. Kemudian dari ke-6 ini kita akan bisa melihat gitu ya. Yang paling besar di antara ini yang menyumbang adalah kita lihatnya di tahun 2019 ya. Yang pertama itu ini nih, PPNDN. Ya. Ini PPNDN yang pertama 17,39 triliun. Yang kedua ini pajak atas impor. Paling banyaknya di PPN impor nih. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini. PPh pasal 21. Berarti PPh pasal 21 itu termasuk top 3. 3 besar. Nah, ini realisasinya selama tahun 2019. Ini bisa jadi data buat nanti skripsi kalau tentang pajak. Bisa dilihat di nota keuangan ya, di nota keuangan. Jadi ini semakin membuktikan bahwa PPh pasal 21 ini, ya kan ini kan paling gede ya. PPh 21 itu termasuk yang gede, yang ketiga tadi saya udah sebutin. Artinya sangat besar, karena kan di kita banyak sekali pegawai dan banyak sekali penghasilan yang masuk ke pegawai. Tentu pasti banyak ya, karena kan kita sebagian besarnya bekerja. Kalaupun nggak bekerja juga, semua orang juga pasti akan mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Adapun subjek pajaknya, gitu, ada OP, kemudian warisan, kemudian badan, sama BUT, bentuk usaha tetap, seperti itu. Nah, yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan, itu adalah penghasilan. Penghasilan itu apa? Penghasilan itu intinya adalah menambah kekayaan kita, menambah daya beli kita. Yang asalnya kita hanya mampu beli bubur 1, bisa beli bubur 2. Artinya ada penghasilan yang masuk, sehingga kita mampu untuk membeli 2 bubur atau 2 mangkuk bubur beserta toppingnya yang lengkap. Kalau jenis penghasilannya ada banyak. Dari mulai imbalan dari pekerjaan, disebutnya gaji atau upah. Ada juga hadiah, laba, keuntungan, penjualan. Kemudian penerimaan kembali
bunga, dividen, royalti, sewa, kemudian perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena bebas utang, pilot, selisih kurs mata uang asing, kita punya uang dolar, kemudian kita jual lagi, ada selisih, itu penghasilan, atau ada revaluasi aset, premi, iuran, kemudian tambahan kekayaan neto, kemudian imbalan bunga, surplus Bank Indonesia. Ada total 19. Intinya, dari jenis penghasilan ini adalah semua penghasilan yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan seseorang dalam nama dan bentuk apapun. Kalau misalkan bukan termasuk ke dalam semua ini, maka istilah undang-undang PPh-nya dalam bentuk apapun. Seperti itu. Jadi, yang harus kita pahami bukan jenis penghasilan yang kita dapatkan, tapi yang bukan objek. Nanti kita akan bahas itu. Jadi, perencanaan pajak itu bukan tahu tentang objeknya, khusus untuk ini ya. Seperti itu. Sekarang, pihak yang diwajibkan melakukan pemotongan. Kenapa harus melakukan pemotongan? Karena jika kita bekerja kepada perusahaan, kemudian kita mendapatkan gaji dari perusahaan, maka perusahaan itu memiliki amanah dari kita sebagai pegawai untuk membayarkan gaji kita PPh-nya, pajaknya. Gitu. Makanya pihak yang diwajibkan melakukan pemotongan yaitu pemberi kerja. Tadi ya, perusahaan, kemudian yang ngasih penghasilan, upah gitu. Bendaharawan pemerintah pun termasuk Pemkot, Pemkab, Pemprov, Dinas. Dana pensiun pun sama ketika diberikan pensiun yang dibayar selama masa umur bekerja. Pada saat pensiun diberikan uang dana pensiun dan itu dipotong oleh dana pensiun pajaknya. Kemudian OP kegiatannya usahanya bebas seperti misalkan punya usaha sendiri gitu ya. Kemudian meng-hire orang untuk bekerja paruh waktu, kita potong pajaknya seperti itu. Penyelenggara kegiatan artinya seperti seminar itu nanti ada uang yang masuk kepada misalkan pembicara, kepada panitia, dari mulai seksi acara, dokumentasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Ini pihak-pihak yang diwajibkan melakukan pemotongan. Artinya, kita sebagai pegawai itu tidak perlu lagi yang namanya menghitung pajak. Kita tidak perlu lagi yang namanya membayar pajak. Kita hanya terima bukti pembayaran yang telah dipotong oleh keempat ini. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai pegawai atau penerima penghasilan, kita tidak perlu lagi untuk pusing-pusing melakukan itu. Tapi nanti kita akan bahas ada perencanaan yang harus kita lakukan. Baik itu kita sebagai pihak yang dipotong dan pihak yang memotong.